Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ustazah hari ini? Semoga senantiasa Allah berikan kesehatan dan semangat untuk mengikuti pembelajaran kita. Baiklah anak-anakku, hari ini kita akan belajar tema 6, merawat hewan dan tumbuhan. Subtema 1, hewan di sekitarku. Adapun materi pembelajaran yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah yang pertama, penggunaan huruf kapital. Yang kedua, kalimat berita. Yang ketiga, kalimat tanya. Yang keempat, menulis dengan huruf tegak bersambung. Tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini adalah yang pertama, mengetahui penggunaan huruf kapital. Yang kedua, memahami kalimat berita. Yang ketiga, memahami kalimat tanya. Dan yang keempat, mempraktikkan menulis dengan menggunakan huruf tegak bersambung. Sekarang, materi pertama menulis dengan huruf tegak bersambung. Huruf tegak bersambung adalah huruf yang saling bersambung yang ditulis pada buku bergaris. Perhatikan contoh huruf tegak bersambung berikut dari huruf A sampai huruf Z. Pada huruf tegak bersambung, tinggi hurufnya berbeda-beda. Antara huruf besar dan huruf kecil pun berbeda. Perhatikan penulisannya dari huruf A sampai Z. Nah, ini adalah huruf kapital atau huruf besarnya. Sedangkan yang di sebelah kanannya adalah huruf kecilnya. Cara menulis tegak bersambung menggunakan huruf kecilnya. Cara menulis huruf tegak bersambung. Yang pertama, menulis dengan rapi dan halus. Yang kedua, huruf yang ditulis memiliki tinggi yang berbeda. Yang ketiga, ditulis pada buku bergaris. Dan yang keempat, dimulai pada bagian tengah yaitu pada baris ketiga. Perhatikan baris yang ada di bawah ini. Nah, lihat tanda merah di sana. Nah, di sana adalah baris ketiga atau garis yang ketiga. Baris yang di tengah pada buku bergaris. Nah, di sanalah kita akan memulai menulis menggunakan huruf tegak bersambung. Perhatikan contoh berikut ini. Aku anak yang rajin. Perhatikan tulisannya, perhatikan cara menulisnya. Di sana ditulis pada baris ketiga. Perhatikan cara menulisnya, lihat itu ada di baris ketiga. Nah, ini adalah huruf A besar. Hurufnya sama seperti A kecil, cuma ukurannya yang berbeda. Nah, ini adalah cara menulis huruf B besar, kemudian disambung dengan B kecil. Nah, ini juga huruf C kapital sama C huruf kecil sama, hanya ukurannya yang berbeda. Lihat tinggi hurufnya juga berbeda. Ini adalah huruf D besar dan D kecil bersambung. Nah, perhatikan tetap konsisten di baris ketiga. Kalau pada buku halus ini ditandai dengan titik di sebelah kirinya, itu artinya tempat menulisnya. Ini adalah huruf F. Tangkainya di bawah. Kemudian huruf G juga sampai di bawah tangkainya. Nah, perhatikan. Sekarang dilanjutkan huruf H besar. Kemudian H kecil disambung. Jadi ketika disambung seperti itu bentuknya. Huruf I besar dan I kecil. Huruf J, kalau J-nya besar dimulai dari paling atas. Kalau J kecil dimulai dari baris ketiga. Sekarang huruf K.
huruf L, M-nya juga sama, M besar dengan M kecilnya, yang membedakan hanya ukuran. Sama halnya juga dengan huruf N besar dengan N kecilnya sama, yang membedakannya ukurannya saja. O juga. Nah, lihat huruf kecil pada P. Itu berbeda bentuknya dengan huruf P yang besar. Huruf Q besar dengan Q kecil. R besar dengan R kecilnya juga berbeda bentuknya. Huruf S sama bentuknya, hanya ukurannya yang berbeda. S besar dengan S kecil. Nah, perhatikan huruf T-nya. U bentuknya juga sama, U besar dengan U kecil, yang membedakan hanya ukurannya saja. Nah, perhatikan juga garis miring yang kecilnya itu ya, yang menghubungkan setiap huruf dengan hurufnya. Ini huruf X. Cara menulisnya seperti ini. Kemudian huruf Y, tangkainya ke bawah. Y besar dengan Y kecil juga sama bentuknya, yang membedakan ukurannya saja. Ini adalah huruf Z. Ini adalah contoh menulis huruf tegak bersambung. Mari kita membersihkan rumah bersama ya, Dek. Nah, ini contoh berikutnya. Ayo kita sholat duha, teman-teman. Nah, seperti ini cara menulisnya. Contoh teks dengan huruf tegak bersambung. Nah, ini adalah contoh teks yang ditulis menggunakan huruf tegak bersambung. Teks di atas diawali dengan huruf besar atau yang disebut dengan huruf kapital karena awal kalimat. Penggunaan huruf kapital. Huruf kapital digunakan pada huruf di awal kalimat, awal nama orang, nama hari, nama bulan, nama negara, dan lain-lain. Sebenarnya penggunaan huruf kapital masih banyak lagi, namun untuk anak ustazah di kelas 2 ini, kita hanya mempelajari penggunaan huruf kapital pada awal kalimat, awal nama orang, nama hari, nama bulan, dan nama negara. Contoh, Faisal dan Adit saling bekerja sama membersihkan kandang kelincinya. Perhatikan huruf F pada kata Faisal. F-nya itu ditandai warna merah, itu huruf kapital karena dia terdapat di awal kalimat, juga karena dia adalah nama orang. Nah, sementara huruf A pada kata Adit, Adit itu adalah nama orang, makanya A-nya menggunakan huruf kapital. Contoh kedua, sekolah kami libur pada hari Sabtu dan Minggu. Nah, perhatikan huruf S pada kata sekolah. S yang ditandai warna merah. S itu menggunakan huruf kapital karena terdapat di awal kalimat. Sementara S pada kata Sabtu menggunakan huruf kapital karena adalah nama hari. Juga pada kata minggu, M-nya huruf kapital karena nama hari. Makanya awalnya menggunakan huruf kapital. Contoh berikutnya, pada bulan Januari kami pergi ke kebun binatang. Lihat P pada kata pada itu menggunakan huruf kapital karena terdapat di awal kalimat.
Sedangkan J pada kata Januari, J-nya menggunakan huruf kapital karena merupakan nama bulan. Sekarang kita lanjutkan membahas tentang kalimat berita. Kalimat berita adalah kalimat yang berisi pernyataan atau pemberitahuan tentang sesuatu. Kalimat berita diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik. Contoh, murid-murid di kelas Adit pergi ke kebun binatang. M pada kata murid-murid merupakan huruf kapital karena terdapat di awal kalimat. A huruf kapital pada kata Adit karena merupakan nama orang. Nah, ini adalah contoh sebuah kalimat berita yang diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik. Sekarang kita bahas tentang kalimat tanya. Kalimat tanya adalah kalimat yang berisi pertanyaan dan diakhiri dengan tanda tanya. Perhatikan tanda tanya. Bentuk tanda tanya. Contoh, pernahkah kamu melihat binatang buas di kebun binatang? Nah, di belakangnya ada kata tanda tanya. Nah, kalimat tanya juga menggunakan kata tanya. Di sini kata tanyanya adalah pernahkah. Alhamdulillah pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.